Salam jumpa kembali sahabat-sahabat Rumah Retret Batam Oasis Center yang terkasih. Kembali kami hadir dalam ruang rohani Anda dan keluarga Anda untuk menyampaikan beberapa informasi seputar pesta liturgis yang kita rayakan setiap tanggal 6 Agustus, yakni pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Langsung saja kita masuk ke informasi yang pertama. Peristiwa yang kita rayakan ini dikisahkan dalam 3 Injil Sinoptik, yakni Injil Markus, Matius, dan Injil Lukas. Menariknya adalah ketiga catatan Injil ini tidak menyebut nama gunung tempat kejadian ini terjadi. Mereka serempak mengatakan ke gunung yang tinggi. Meskipun demikian, sebuah tradisi sejak abad keempat atau sebelumnya sudah mengatakan bahwa gunung yang tinggi yang dimaksudkan ini adalah Gunung Tabor yang berada di sisi utara Israel. Karena peristiwa inilah maka Gunung Tabor kemudian dikenal dengan sebutan Gunung Kemuliaan. Dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, gunung mempunyai tempat yang penting. Tokoh-tokoh iman ditampilkan pernah naik ke gunung yang tinggi. Nabi Musa misalnya naik ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Di sana ia berjumpa bahkan berbicara dengan Allah. Di sana juga ia menerima 10 perintah Allah. Nabi Elia contoh lain naik ke Gunung Karmel. Di sana ia melawan 450 Nabi Baal saat mempersembahkan kurban bakaran di altar untuk menentukan Allah siapa yang lebih berkuasa. Demikian juga Gunung Sion, sebuah gunung di luar tembok kota tua Yerusalem. Diyakini oleh bangsa Israel sebagai tempat tinggal Allah. Singkatnya, gunung adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Informasi yang kedua. Dari ketiga Injil yang menceritakan kisah Yesus menampakkan kemuliaannya itu, kita bisa menarik satu garis cerita yang merangkum ketiganya. Yakni begini, di sana Yesus berubah rupa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih cerah. Musa dan Elia kemudian muncul. Petrus mengusulkan agar 3 kemah dibuat, satu untuk Yesus, satu untuk Nabi Musa, satu untuk Nabi Elia. Saat Petrus mengusulkan itu, awan turun ke atas para murid dan sebuah suara Tuhan tentunya berbicara kepada para murid, mengidentifikasi Yesus sebagai anak Tuhan dan menasihati para murid untuk mendengarkan Yesus. Ketika para murid melihat ke atas, Musa dan Elia telah menghilang dan tinggallah ketiga murid bersama Yesus. Para murid yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 3 rasul inti Yesus. Informasi yang ketiga, menurut banyak catatan atau refleksi yang kami baca, peristiwa ini menjadi momentum penting bagi para rasul untuk meneguhkan iman mereka akan Yesus. Bisa dikatakan semacam momen iman yang menyentuh hati dan yang menggemparkan jiwa ketiga rasul tersebut, dan sekaligus menjadi dasar keputusan mereka untuk mengikuti dan setia kepada Yesus. Inilah momen penghiburan dan momen dasar bagi para rasul di saat mereka akan mengalami kesulitan sebagai pengikut Kristus di masa-masa yang akan datang. Dan sekaligus menjadi jaminan kemuliaan dan kebahagiaan yang akan mereka alami di surga, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Informasi yang keempat, jika memang peristiwa yang menyentuh hati dan menggemparkan jiwa ini sebagai momentum dasar iman para rasul agar tetap setia walaupun akan menghadapi banyak penderitaan, maka pertanyaan logisnya adalah begini. Mengapa kemudian Petrus yang ikut berada dalam peristiwa itu masih bisa menyangkal Yesus dengan kejinya? Pater Jerome Murphy O'Connor, OP, sangat bagus menguraikan studi Alkitabnya yang bisa dibaca di situs Good News IE. Di sana dikatakan begini, skenario yang sangat masuk akal dapat diuraikan sebagai berikut. Situasi masuk akalnya. Yesus yakin bahwa ia memiliki misi dari Allah. Namun seiring berjalannya waktu, ia menjadi sadar bahwa penentangan terhadapnya semakin meningkat. Berdasarkan apa yang telah terjadi pada para nabi dan Yohanes Pembaptis, ia dapat meramalkan bahwa musuh-musuhnya juga akan menyebabkan kematiannya. Namun pekerjaannya hampir tidak selesai.
Orang banyak mendengarnya, tetapi sedikit yang mengerti, dan jumlah muridnya pun hanya sedikit. Hal ini menempatkan Yesus di ambang dilema. Tuhan telah memberi Yesus tugas untuk dilakukan, dan pada saat yang sama tampaknya ia tidak akan berhasil. Dalam keraguan dan kebingungan yang besar, Yesus memutuskan untuk mundur ke puncak gunung untuk berdoa tentang masalahnya ini. Saat Yesus berdoa, dia mendapat jawaban dan wajahnya berseri-seri. Kemuliaan yang dilihat Petrus dan yang lainnya adalah sukacita yang bersinar karena telah keluar dari kebingungan yang mengerikan saat itu. Dalam sekejap, Yesus menyadari bahwa kematiannya akan menjadi sarana di mana pelayanannya akan digenapi. Eksekusi kematiannya tidak akan menjadi akhir dari segalanya. Pertanyaannya akan menjadi begini, jika memang skenarionya demikian sederhana itu, mengapa ketiga penginjil menguraikannya sedasat yang kita baca selama ini? Jawabannya tentu para penginjil mau menegaskan makna di balik peristiwa itu, yakni Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah dan karyanya tidak akan pernah berakhir sekalipun sesuai mata manusia melihatnya sebagai karya yang gagal. Para penginjil juga mau menegaskan kepada para pembacanya akan kemuliaan hidup bagi mereka yang setia pada Yesus. Gambaran tentang kemuliaan. Informasi yang kelima, dari mana para rasul tahu bahwa dua orang yang hadir saat itu adalah Nabi Musa dan Elia? Kembali berdasarkan skenario yang masuk akal tadi, kedua sosok yang hadir saat Yesus berdoa adalah malaikat. Kok mereka tidak bersayap? Malaikat tidak harus selalu bersayap, saudara-saudara. Di dalam kitab Makabe juga dikatakan demikian, bahwa malaikat juga dilukiskan sebagai yang berpakaian putih bersinar. Karena pantulan sinar Allah itulah kemudian mereka bersinar. Lantas mengapa penginjil menyebut mereka Nabi Musa dan Elia? Alam pikir penulis kitab suci melukiskan kedua sosok malaikat itu dengan Nabi Musa dan Elia karena kedua nabi itu memiliki latar belakang kisah yang menarik di gunung yang tinggi. Musa menerima hukum atau dua loh batu di Gunung Sinai, sebuah gunung yang tinggi, dan Elia, nabi terbesar, mengunjungi gunung yang tinggi. Hubungan naluriah dengan gunung yang tinggi ini akan segera diperkuat dengan pemikiran penginjil sendiri dengan kesadaran bahwa Musa dan Elia juga mewakili masing-masing hukum dan para nabi. Musa mewakili hukum dari Allah dan Elia mewakili para nabi dari semua nubuatnya. Penginjil mau menekankan bahwa meskipun Yesus akan menderita dan wafat, tetapi Yesus adalah hukum baru dari Allah dan sebagai pemenuhan nubuat para nabi. Informasi yang keenam, pesta ini sudah jauh lebih dahulu dirayakan di kalangan gereja-gereja timur. Sedangkan untuk seluruh gereja Katolik seluruh dunia, pesta ini baru ditetapkan perayaannya secara resmi pada tanggal 4 Agustus tahun 1457 sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas kemenangan pasukan Kristen terhadap serangan tentara Turki di Belgrado. Seorang doktor gereja Santo Thomas Aquinas mengomentari peristiwa ini sebagai realitas Tritunggal. Bapa di dalam rupa suara, Putra di dalam diri manusia Yesus, dan Roh Kudus di dalam rupa awan yang bersinar. Pesta ini semakin mendapat tempat yang istimewa dalam gereja Katolik semenjak pada tahun 2002 Paus Yohanes Paulus II memperbarui renungan doa Rosario dengan 5 peristiwa cahaya, di mana transfigurasi atau pemuliaan Yesus di gunung ini merupakan salah satu dari peristiwa cahaya tersebut. Di gereja Ortodoks, pesta ini selalu menjadi festival besar. Gereja Apostolik Armenia merayakannya pada hari Minggu ke-14 setelah Paskah, dan beberapa gereja Lutheran pada hari Minggu setelah Epifani. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah 6 informasi seputar pesta Yesus dimuliakan di atas gunung. Kiranya dapat membantu kita dalam memaknai hari pesta liturgis gereja kita kali ini. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.